Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masuk penjelasan tentang larangan dari berbuat bid'ah. Maka sebelum kita memasuki ayat dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kita akan bahas penjelasan Syekh Muhammad ibn Husain Al-Jaizani dalam kitabnya Qawaid Ma'rifatil Bid'ah. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan mengenal apa itu bid'ah. Ya, agar kita bisa memahami dengan baik tentang bid'ah ini sebagai suatu halangan pastinya di dalam perjalanan yang akan menyampaikan kepada Allah. Karena orang-orang saleh terdahulu beragama, menghambakan diri kepada Allah dengan syariat yang Allah syariatkan. Dan bid'ah adalah satu kesamaran yang disangka sebagai suatu amaliyah membawa kepada Allah, padahal tidak. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini membawakan bab tentang masalah ini sebagai peringatan bagi mereka yang berjalan dalam perjalanan menghendaki dan menujukan Allah, agar benar-benar memastikan apa yang dia jalani dari langkah keberagamaannya itu adalah bukan bid'ah. Ya, sehingga dia benar-benar sampai kepada Allah, bukan jalan yang menipu, bukan jalan yang sesat. Nah, tentu harus kita ketahui apa itu bid'ah, mengenalnya dengan baik agar kita bisa selamat dari keburukan dan kejelekannya. Maka kitab ini kita pilih karena ringkas dan mudahnya insyaallah ta'ala untuk dipahami, agar kita punya gambaran tentang bid'ah, hakikat dan batasan-batasannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang lalu dari kitab ini telah kita lewati penjelasan tentang makna bid'ah secara bahasa, makna bid'ah secara istilah syariat, di mana penulis menjelaskan secara istilah syariat makna bid'ah. Terdapat keterangan dari hadis Nabi SAW, paling tidak 3 hadis yang menerangkan tentang masalah bid'ah ini. Apa itu bid'ah? Ya. Itu hadis Irbad bin Sariyah, hadis Jabir bin Abdullah, dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhum, di mana dari ketiga hadis ini mengerucut penjelasan bahwasannya bid'ah itu adalah suatu yang diada-adakan, suatu yang tadinya enggak ada kemudian terjadi atau diadakan. Yang kedua, sesuatu yang terjadi dan diada-adakan itu disandarkan kepada agama. Kemudian yang ketiga, tidak ada dasar dari perkara yang mengada-ngada tersebut
tidak ada dasar dari pokok syariat. Pokok dasar syariatnya nggak ada, baik keterangan secara umum atau secara khusus. Ya, ini 3 kesimpulan yang disebutkan oleh penulis yang dapat kita ambil dari hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang bid'ah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selanjutnya beliau menjelaskan di sini at-ta'rifu syar'i lil bid'ah. Kalau begitu dapat kita simpulkan pengertian dalam sudut pandang syariat bid'ah itu adalah ma uhditsa fi dinillah wa laysa lahu aslun amun wala khasun yadullu alaih. Yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru, mengada-ngada dalam agama Allah yang tidak memiliki dasar secara umum atau khusus yang menunjukkan akan dibenarkan dan disyariatkannya hal tersebut. Ya. Atau ungkapan yang lebih sederhana, bid'ah adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Suatu yang diada-adakan dalam beragama dengan tanpa dalil. Dalil di sini maksudnya adalah dalil yang diakui di dalam agama, yang menjadi dasar dalam beragama, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, penulis kembali menjelaskan di sini beberapa permasalahan yang penting untuk diketahui sekiranya, yaitu selanjutnya muwazanatu bainal ma'na lughawi lil bid'ah wal ma'na syar'i. Perbandingan makna bid'ah secara bahasa dengan makna bid'ah secara syariat. Kalau kita perhatikan ada 2 sisi yang menunjukkan perbedaan antara makna bid'ah secara bahasa dan makna bid'ah secara syariat, sudut pandang syariat. Yang pertama, makna bid'ah secara bahasa sifatnya lebih umum daripada makna bid'ah secara syariat. Makna bid'ah secara bahasa segala sesuatu yang baru apapun itu, mau urusan agama, mau bukan urusan agama, terkait duniawiyah, terkait keagamaan, pokoknya yang diada-adakan yaitu secara bahasa namanya bid'ah. Tapi menurut sudut pandang syariat, yang terhitung perbuatan bid'ah yang tercela itu adalah sesuatu yang diada-adakan yang baru tanpa keterangan dalil dalam agama, bukan dalam masalah duniawiyah, ya. Jadi makna bid'ah secara bahasa lebih umum daripada makna bid'ah secara syariat, ya. Fa inna bainahuma umuman wa khususan mutlaqan. Di antara keduanya terdapat hubungan umum dan khusus. Artinya bid'ah secara syariat masuk ke dalam bid'ah secara bahasa, tapi tidak bid'ah secara bahasa masuk dalam kategori bid'ah dalam istilah syariat. Botol minuman ini secara bahasa bisa dikatakan bid'ah karena baru, sebelumnya nggak ada, zaman Nabi nggak ada. Tapi ini urusan duniawiyah. Tapi dia tidak masuk ke dalam kategori bid'ah dalam sudut pandang syariat. Karena yang seperti ini nggak jadi masalah dalam agama, nggak tercela, ya. Tapi perbuatan bid'ah dalam agama, dia masuk dalam kategori bid'ah secara agama, bisa masuk juga kategori bid'ah dalam istilah bahasa. Maka ini hubungannya umum dan khusus. Kemudian yang kedua, anal bid'ah bil itlaq syar'i hiya bid'ah al waridah fi hadits kullu bid'atin dalalah.
dunal bid'atil lughawiyyah. Walidzalika fa innal bid'ata syar'iyyah mausufa bi annaha dhalalah wa annaha mardudah wa hadhi ittisaf amun la istithna fihi bi khilafil bid'atil lughawiyyah fa innaha ghairu maqsudah bi hadithi kullu bid'atin dhalalah fa innal bid'atal lughawiyyata la yulazimuha wasfud dhalala wadh-dhamm walal hukmu alaihi birad wal butlan. Bid'ah dalam sudut pandang syariat, itulah yang dimaksud sabda Nabi, setiap bid'ah adalah sesat. Maksud Nabi bukan bid'ah dalam sudut pandang bahasa, ya. Oleh sebab itulah bid'ah dalam sudut pandang syariat itulah yang disifatkan dengan kesesatan, amal pelakunya tertolak dan tidak ada pengecualian di dalamnya. Berbeda dengan bid'ah dari sudut pandang makna secara bahasa. Dia bukanlah yang dimaksud oleh Rasulullah, setiap bid'ah adalah sesat. Karena bid'ah menurut makna bahasa tidak selalu menjadi suatu yang tercela atau sesat, dan tidak dihukumi dengan penolakan dan kebatilan. Tergantung itu memudaratkan atau enggak. Kalau itu malah kebaikan, jadi kebaikan. Mobil bid'ah, pulpen bid'ah. Tapi kan ini dari segi makna bahasa iya. Tapi yang menjadi penilaian sudut pandang syariat menjadi tercela adalah bid'ah dari sisi makna syariat. Maka ini harus kita pahami dengan baik. Sehingga sebagian orang mengatakan, ada orang yang mengatakan semua bid'ah sesat. Kalau gitu kita nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil, kita harus naik onta, nggak boleh naik pesawat. Karena itu semua nggak ada pada zaman Nabi. Maka yang seperti ini mereka tidak bisa membedakan mana mana bid'ah secara bahasa, mana bid'ah secara istilah syariat. Ya, mereka nggak bisa bedakan mana telapak tangan, mana pergelangan tangan. Ya, akhirnya mereka salah dalam kesimpulan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini menarik juga. Sudah kita singgung sebelumnya, hubungan antara bid'ah dengan ihdaats. Nabi mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah dan bid'ah itu sesat. Apa hubungan ihdaats dan bid'ah? Ya, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ihdaats dengan bid'ah kalau secara bahasa bisa bermakna sama. Sesuatu yang sebelumnya enggak terjadi, dia baru terjadi, baru ada. Itu ihdaats dan itu bid'ah. Ya. Tapi apa hubungannya ketika Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah? Ya. Penulis mengatakan al-ibtida wal ihdaats yaridani fil lugha bima'nan wahid. Kata ibtida dan ihdaats datang keterangan secara bahasa dengan makna yang sama. Maknanya adalah al-ityan bisyai' al-mukhtara' ba'da alam yakun. Mendatangkan atau melakukan sesuatu yang sebelumnya enggak ada, enggak terjadi. Itu ibtida, berbuat bid'ah, dan berbuat ihdaats. Adapun secara makna syar'i, maka dalil yang kita lewati terdahulu, hadis Jabir, Irbad bin Sariyah, hadis Aisyah, ya, menunjukkan bahwasannya bid'ah itu secara syariat memiliki dua nama. Nama bid'ah dan nama muhdatsah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi bid'ah adalah muhdatsah, muhdatsah adalah bid'ah. Ya. Tapi perlu kita pahami bahwasannya ternyata lafaz bid'ah itu memiliki kekhususan, dominasi penggunaannya
hanyalah untuk sesuatu yang baru terjadi, tercela di dalam agama, dalam urusan agama. Saya ulangi, ya, perlu kita pahami, walaupun muhdatsah sama dengan bid'ah, bid'ah sama dengan muhdatsah, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu muhdatsatin bid'ah. Akan tetapi ternyata bid'ah lebih spesifik penggunaannya secara syariat untuk makna sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru yang tercela dalam perkara agama. Berbeda dengan muhdatsah, dia adalah sesuatu yang baru yang terjadi, yang diadakan bukan hanya dalam urusan agama, tapi dalam urusan duniawiyah yang sifatnya tercela. Dalam urusan dunia yang sifatnya tercela. Makanya sering atau pernah kita singgung bahwasanya kalau boleh kita terjemahkan bebas, maknanya berarti kriminalitas. Bid'ah lebih kepada kriminalitas dalam agama. Adapun muhdats, kriminalitas dalam agama dan hal-hal yang material, yang sifatnya umum duniawiyah, kriminalitasnya disebut juga dengan ihdaats. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, sabda Nabi SAW, man ahdatsa fiha hadatsan au awa muhditsan. Barang siapa yang berbuat kriminalitas di dalamnya atau melindungi orang yang muhditsan, pelaku muhdits yang mengada-ngada, maksudnya pelaku kriminalitas dalam urusan material, duniawiyah, maka itu menjadi orang yang terlaknat. Kata Imam Ibnu Hajar, muhditsan ay ahdatsal ma'siyah. Muhditsan adalah pelaku yang berbuat maksiat. Sebelumnya nggak terjadi, nggak ada maksiat itu, kemudian dia berbuat maksiat, maka itu pelaku kriminalitas. Jadi muhdatsah dan bid'ah memiliki kesamaan makna kalau itu adalah suatu yang tercela dalam apa yang diada-adakan, yang dilakukan. Suatu yang dilakukan yang sifatnya tercela, maka bid'ah dengan muhdatsah sama dengan makna ini, semakna dengan makna ini. Tapi bid'ah ternyata lebih spesifik, sifatnya tercela dari perbuatan yang diada-adakan, yang dilakukan dalam urusan agama. Tapi muhdatsah atau seorang muhdits, dia masuk dalam kategori kriminalitas dalam agama, juga masuk dalam kategori kriminalitas dalam duniawiyah material. Makanya setiap muhdits, setiap mubtadi dikatakan muhdits, tapi tidak setiap muhdits bisa dikatakan mubtadi. Pelaku bid'ah, ya, bisa dikatakan juga sebagai pelaku kriminalitas secara umum, tapi tidak pelaku kriminalitas muhdits itu dikatakan pelaku bid'ah. Karena yang muhdits sifatnya untuk urusan agama, bisa juga selain agama. Tapi tentunya yang lebih spesifik dari peringatan Nabi SAW adalah dalam urusan din, urusan agama, yang dimaksud bid'ah yang kita bicarakan ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penulis juga menjelaskan di sini beberapa penjelasan. Yang pertama, hubungan antara bid'ah dengan sunnah. Apa hubungan bid'ah dengan sunnah? Ya, ternyata bid'ah dengan sunnah memiliki kesamaan makna secara bahasa. Ya, karena sunnah juga bermakna suatu perbuatan yang dilakukan setelah sebelumnya nggak dikerjakan. Itu sunnah. Itu secara bahasa. Itu thariqah, jalan yang dijalani, yang menjadi jalan, ya. Mau itu jalan baik atau jalan buruk. Bid'ah juga kan dari sisi ini sama, adalah sebuah langkah perjalanan dalam keberagamaan tanpa dalil. Maka dari sisi dia adalah sama langkah tindakan seseorang,
bid'ah dengan sunnah memiliki makna yang sama secara bahasa dalam hal ini. Ya. Akan tapi menurut istilah syariat, bid'ah dan sunnah adalah dua kata yang saling bertolak belakang, kontradiktif. Ya. Bid'ah lawan dari sunnah, sunnah lawan dari bid'ah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Contoh makna sunnah dan bid'ah ditinjau secara bahasa bisa bermakna mutaradif, bermakna sama kurang lebih. Sabda Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melangkah di dalam Islam satu langkah yang baik, siapa yang melakukan sesuatu dalam Islam langkah perbuatan yang buruk, maka ini berarti sunnah sama dengan bid'ah dari sisi dia adalah suatu langkah perbuatan yang dilakukan. Ya. Tapi secara makna syariat, sunnah dengan bid'ah adalah dua kata yang saling kontradiktif. Makanya Nabi yang mulia alaihi salam bersabda, atau hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ma'ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Tidaklah suatu kaum melakukan satu perbuatan bid'ah dalam agama kecuali satu sunnah itu terangkat yang semisal dengannya. Ya. Misal contohnya bid'ah dalam mencintai Nabi SAW, maka akan hilang bagaimana sunnah yang benar dalam mencintai beliau. Seorang berbuat bid'ah menambah jumlah rakaat dalam sholat, maka akan hilang sunnah Nabi SAW tentang pelaksanaan sholat dengan jumlah rakaat yang beliau contohkan. Maka benar. Jadi sunnah itu lawan dari bid'ah. Sehingga disebutkan di sini tidaklah satu kaum melakukan satu perbuatan bid'ah melainkan satu sunnah diangkat. Fatamasak bi sunnah khairun min ihdaats bid'ah. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah itu lebih baik daripada berbuat bid'ah. Ya. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fa inna likulli 'abidin syarra wa likulli syarratin fatra fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Setiap orang yang ibadah ada masa-masa semangat. Masa-masa semangat ada masa-masa lemah. Ya. Nah, ketika lemah ada yang melemah di atas sunnah, ada yang melemah dengan berbuat bid'ah. Ya. Siapa yang ketika lemahnya tetap di atas sunnah, itulah orang yang dapat petunjuk. Siapa yang dalam keadaan lemahnya selain di atas sunnah, maka itu adalah orang yang binasa. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini hubungan sunnah dengan bid'ah. Secara sudut pandang syariat, bid'ah lawan dari sunnah. Ya. Bid'ah lawan dari sunnah. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan juga oleh penulis di sini hubungan antara bid'ah dengan maksiat. Apa hubungan bid'ah dengan maksiat? Maka ada beberapa hubungan sisi terkumpulnya bid'ah dengan maksiat. Sisi kesamaan antara bid'ah dengan maksiat. Yang pertama, sisi kesamaan bid'ah dengan maksiat. Bid'ah dan maksiat sama-sama terlarang, tercela menurut sudut pandang syariat. Ya. Jadi bid'ah itu sama dengan maksiat, sama-sama pelanggaran dalam agama. Kemudian kesamaan juga bid'ah dengan maksiat. Bid'ah dengan maksiat bertingkat-tingkat. Ada maksiat besar sampai mengeluarkan dari Islam. Bid'ah juga demikian. Ada yang sampai mengeluarkan dari Islam.
Ada maksiat yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bid'ah juga ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tergantung apa maksiat yang dilakukan dan apa bid'ah yang dilakukan. Kalau maksiatnya dia menghinakan Quran, maksiat. Al-Quran dihinakan sama dia, diperlakukan dengan hina. Ini kan maksiat. Itu bisa membuat keluar dari Islam. Ya. Kalau perbuatan bid'ahnya dia meyakini, ya, atau merubah apa yang jelas pokok keislaman, sholat yang 5 waktu dirubah hanya 3 waktu, ya, dan meyakini 3 waktu itulah yang benar, maka yang seperti ini bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi maksiat ada juga yang tidak keluar dari Islam, seperti larangan-larangan yang Allah larang, yang pelakunya meyakini keharamannya. Maksiat ada yang menjadi dosa besar, dosa kecil. Maka bid'ah pun demikian. Bid'ah pun demikian. Ya, ada yang berat pelanggarannya, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tergantung kadar dari pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, sisi kesamaannya. Sisi kesamaan bid'ah dengan maksiat. Bid'ah dengan maksiat sama-sama menggerus agama. Orang yang tenggelam dengan maksiat, dia tinggalin agama. Dia nggak peduli perintah, nggak peduli larangan. Bid'ah yang digemari dan disemarakan menggerus sunnah, menggerus agama. Orang jadi nggak tahu bagaimana praktek beragama yang benar. Ini sisi kesamaan bid'ah dengan maksiat. Sama-sama menggerus syariat. Ya. Kemudian sisi kesamaannya juga kedua-duanya sama-sama bertolak belakang dengan maksud syariat. Maksud dari syariat ini hamba-hamba taat kepada Allah, ya, menegakkan agama Allah. Maksiat meluluh lantakan, merusak bangunan agama seseorang. Bid'ah juga sama, merusak bangunan agama, ya. Maka kedua-duanya sama-sama bertolak belakang dengan maksud syariat. Adapun bedanya bid'ah dengan maksiat, tadi persamaan antara bid'ah dengan maksiat. Sekarang apa beda bid'ah dengan maksiat? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, bid'ah berbeda dari maksiat. Ya, maksiat umumnya ya berbeda dari bid'ah. Ya, biasanya dalil suatu perkara adalah maksiat sifatnya khusus. Datang dari wahyu, ijma, ya, yang menjelaskan akan terlarangnya sesuatu. Dalilnya sifatnya khusus. Gak boleh zina, membunuh, khusus jelas. Ya. Apa namanya? Perbuatannya disebutkan. Zina, mencuri, membunuh. Maksiat biasanya datang keterangan dalil secara khusus. Beda dengan bid'ah. Bid'ah dalilnya secara umum. Makanya akhirnya terjadi banyak perbedaan dan kesimpulan karena sifatnya umum. Jauhi perbuatan bid'ah. Apa aja perbuatan bid'ah? Ini bid'ah bukan, itu bid'ah bukan. Karena penunjukan mana bid'ahnya memang gak dijelaskan. Hanya saja disebutkan datang keterangannya makna dan apa yang menjadi batasannya. Maka ini perlu untuk kita pahami sehingga kita nggak keliru dan salah. Sesuatu yang bukan bid'ah kita bilang bid'ah, yang bid'ah kita bilang bukan bid'ah. Karena memang nggak ada yang menjelaskan ini bid'ah itu bid'ah, nggak ada. Dalilnya umum. Tapi maksiat jelas, zina, mencuri, membunuh, kan begitu. Ya, itu sisi perbedaan antara bid'ah dengan maksiat.
Sisi perbedaan yang kedua, tanfaridul bid'atu biqauniha mudahiyah lil masyru' idh hiya tudaf ila ad-din wa talhaq bih bi khilafil ma'siyah fa innaha mukhalifatun lil masyru'. Bid'ah itu lebih spesifik menandingi syariat. Menandingi syariat. Dia sesuatu yang nampak seperti syariat menjadi tandingan buat syariat. Beda dengan maksiat. Maksiat itu penyelisihan terhadap syariat. Bid'ah itu datang, perbuatan bid'ah itu perbuatan yang menyerupai syariat, menandingi syariat, nampak seperti syariat. Beda dengan maksiat. Maksiat itu jelas-jelas menyelisihi apa yang disyariatkan, ya. Maksiat tidak disandarkan kepada agama. Bid'ah dikatakan sebagai agama, din. Ya. Maka ini sisi perbedaannya. Kemudian yang ketiga, di antara sisi perbedaan maksiat dengan bid'ah, tanfaridul bid'atu biqauniha jurman 'aziman binisbah ila mujawazati hududillah bitashri' idh hasiluha mukhalafatun fi i'tiqadi kamali syari'ah wa ramyun li syar' bin naqs wa istidrak wa annaha lam taktamil ba'd bi khilafi sairil ma'asi fa innaha la ta'ud ala syari'ati bitanqis wala ghad min janibiha bal sahibul ma'siyah mutanassilun minha muqirrun bi mukhalafatihi li hukmiha. Bid'ah itu nampak pelanggarannya lebih besar ketika ditinjau dari sisi melampaui batasan Allah dalam pensyariatan. Bid'ah keburukannya lebih besar ditinjau dari sisi melampaui batasan Allah dalam pensyariatan. Karena bid'ah itu seolah-olah dengan perbuatan bid'ah dia menuduh agama ini belum sempurna. Seorang yang berbuat bid'ah seolah-olah menyatakan dia punya hak untuk menyimpulkan sendiri bagaimana beragama. Padahal beragama dan syariat itu hak Allah. Ya. Orang yang berbuat bid'ah sengaja atau tidak sengaja menuduh agama ini dengan kekurangan dan harus dia sempurnakan dengan perbuatan bid'ahnya itu. Ada sesuatu yang harus dilakukan agar beragama menjadi lebih baik. Seolah-olah perbuatan bid'ah dan pelaku bid'ah mengucapkan demikian dengan perbuatannya. Berbeda dengan maksiat. Maksiat keburukannya tidak merusak syariat. Ya. Tidak mengurangi kesempurnaan syariat. Ya. Bahkan banyak pelaku maksiat mengakui mereka itu menyelisihi hukum syariat. Mereka mengakui syariat dan mereka melanggarnya. Perbuatan bid'ah, mereka mengatakan hukum syariat seolah-olah kurang, sehingga mereka perlu mengadakan sesuatu yang baru, menyempurnakan kekurangan itu yang gak ada dari syariat. Itu sisi perbedaannya. Ya. Kemudian di antara sisi perbedaan antara bid'ah dengan maksiat, perbuatan maksiat ditinjau dari sisi melampaui batasan Allah dengan tidak menghargai, memuliakan Allah dalam diri dengan tunduk dan taat, ya. Maka ini pelaku maksiat ditinjau dari sisi kedurhakaannya kepada Allah, bisa jadi dia lebih besar. Karena dia jelas-jelas menyelisihi Allah, melakukan yang Allah benci. Berbeda dengan bid'ah.
Terkadang pelakunya itu merasa perbuatan yang dilakukan memuliakan Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, didasari atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ditinjau dari sisi ini, bisa jadi maksiat itu lebih besar daripada bid'ah. Ya, kalau ditinjau dari sisi ini, ya. Kemudian dengan sebab perbedaan yang keempat dapat kita simpulkan perbedaan yang kelima. Umumnya pelaku maksiat itu punya rasa penyesalan dan diharapkan pertobatan. Beda dengan pelaku bid'ah, karena merasa berbuat baik, mengungkapkan cinta kepada Nabi, mengungkapkan cinta kepada Rasulullah, semangat memperbanyak ibadah. Pada akhirnya mereka susah untuk disalahin. Nggak merasa salah, gimana mau tobat? Karena mereka merasa benar. Ini sisi perbedaannya. Makanya pelaku bid'ah agak lebih sedikit sulit untuk diajak sadar, karena mereka merasa benar. Apa salahnya saya selawat? Apa salahnya saya baca Quran? Kamu agamanya apa? Orang baca Quran disalah-salahin. Susah diajak tobat. Pelaku maksiat, pezina, kamu jangan zina, itu salah, haram. Iya, saya memang salah, tahu. Sedikit lebih gampang untuk diingetin. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, sisi persamaan dan perbedaan antara bid'ah dengan maksiat, ya. Kemudian yang berikutnya, sisi perbedaan dan persamaan, perbedaan ya antara bid'ah dengan maksiat. Walidzalika fa inna jinsal bid'ah a'dham min jinsil maksiyah. Oleh sebab itulah jenis bid'ah nampak lebih berat daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena dampak buruk orang yang berbuat bid'ah itu merusak pokok agama. Adapun orang yang berbuat maksiat, dampak buruknya terkait dengan syahwat. Ya, artinya dampak buruknya nggak sampai menciderai din. Sunnah jadi hilang, orang salah jalan tanpa sadar. Ya, maka dari sini kalau kita pasang skor jelek, bid'ah lebih jelek daripada maksiat. Skornya lebih besar daripada maksiat. Walaupun di satu sisi ada maksiat menang kejelekannya, tapi nampak bid'ah lebih, kalau diakumulasi bid'ah itu lebih jelek, ya. Makanya nggak heran ketika kita dengar perkataan para ulama terdahulu, el bid'atu ahab ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bukan berarti iblis gak suka kita berbuat maksiat sehingga kita meremehkan maksiat, enggak. Tapi dari sisi yang tadi dapat kita pahami, ternyata bid'ah ditinjau dari dampak damage keburukannya itu lebih parah daripada maksiat. Maka tentu itu lebih dicintai dan disukai oleh iblis. Karena apa yang semakin menjauhkan dari kebaikan dan semakin menimbulkan keburukan lebih dicintai oleh iblis untuk terjadi pada anak cucu Adam. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kedua-duanya bukan suatu kebaikan. Perbandingan ini bukan untuk meremehkan satu dengan yang lainnya. Hanya saja untuk kita pahami bid'ah itu yang ternyata sangat bahaya. Karena sebagian orang meremehkan bid'ah ini. Padahal dia
ternyata lebih buruk dari maksiat, terutama kalau ditinjau dari sisi dampak buruknya untuk din, untuk agama, keberlangsungan agama, keberadaan agama, ya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ini juga yang perlu kita pahami. Al-alaqah bainal bid'ah wal maslahah mursalah. Hubungan antara bid'ah dan maslahat mursalah. Apa itu maslahat mursalah? Maslahat mursalah adalah suatu kemaslahatan yang didapatkan atau yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin yang keterangannya dibebaskan oleh syariat selama itu mendatangkan maslahat, kebaikan besar, maka batasannya dibebaskan oleh syariat, nggak ada ketentuan syar'i, dibebaskan berkembang menurut perkembangan, besar dan kecilnya menurut kebutuhan. Maslahat yang mursalah, yang dilepas, ya. Apa hubungan bid'ah dengan maslahat mursalah? Sebagian pelaku bid'ah beralasan apa yang dilakukan untuk maslahat. Ini untuk maslahat, untuk kebaikan, agar orang ingat dengan Nabi SAW, ya, agar orang makin cinta dengan Nabi SAW, ya. Nah, bagaimana kita mendudukan ini dengan baik, hubungan bid'ah dengan maslahat mursalah, ya. Penjelasan yang pertama, ujuhu ijtima' il bid'ah wal maslahah mursalah. Sisi kesamaan dan berkumpulnya antara bid'ah dan maslahat mursalah. Sisi kesamaan yang pertama, anna kullan minal bid'ah wal maslahah mursalah mimma lam ya'had wuqu'uhu fi asrin nubuwah. Bid'ah dan maslahat mursalat sama-sama belum pernah terjadi pada zaman Nabi. Belum pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi ada gak ilmu nahu? Mana ada zaman Nabi pembagian tauhid jadi 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana ada ilmu usul fikih? Mana ada nahu sorof? Mana ada sekolahan? Gak ada kan? Jadi bid'ah dengan maslahat mursalat memiliki kesamaan, sama-sama gak ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun memang terkadang ada sebagian bid'ah atau isyarat benih-benih bid'ah itu sudah terjadi pada zaman Nabi. Beda dengan maslahat mursalat. Benih-benih bid'ah atau sebagian bid'ah dalam porsi kecil mungkin bisa atau kita lihat ada terjadi pada zaman Nabi. Tapi secara global bid'ah dan maslahat mursalat gak ada pada zaman Nabi. Adapun kalau dikatakan dia ada pada zaman Nabi, bid'ah itu sudah mulai muncul, sifatnya benih-benih, tapi mudah untuk dienyahkan. Karena kekuatan iman, kekuatan sunnah, keberagaman manusia ketika itu, wahyu masih ada juga. Contohnya 3 orang yang datang kepada Nabi SAW bertanya gimana ibadah Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Istri-istri Nabi mengatakan Nabi begini dan begitu. Kalau malam sholat tidur, beliau menggauli istrinya, ya, beliau puasa dan berbuka. Maka 3 orang ini menganggap itu mungkin Nabi karena dosanya udah diampuni yang lalu dan akan datang. Ya, bagaimana kita bisa bagus dalam ibadah? Yang satu bilang, kalau gitu saya nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah, biar sibuk untuk ibadah saja, tidak tersibukkan dengan urusan rumah tangga. Yang satu lagi mengatakan, adapun saya akan puasa terus, nggak bakal buka. Ya, satu lagi mengatakan, saya akan sholat malam nggak tidur. Jadi sholat sepanjang malam tanpa tidur. Ini kan penyelisihan kepada perbuatan Nabi SAW, menyelisih sunnah. Nabi nggak ngerjain gitu, dia ngerjain gitu. Dari sisi ini kan itu bid'ah. Nabi dengar perkataan 3 orang ini, Nabi berkhutbah memperingatkan manusia
untuk mengikuti apa yang beliau lakukan dan jangan sampai terseret tipu daya syaitan, ya, dan gak ada yang lebih takwa dari beliau, gak ada yang lebih takut dari beliau, sehingga bagaimana mungkin seorang menyimpulkan amal ini dan itu untuk melampaui Nabi yang mulia SAW, gak bakal bisa. Dia yang paling takwa, paling benar, gak ada jalan kecuali untuk mengikuti beliau saja. Hilang udah, benihnya ada, ya. Nah, ini dulu mungkin, insya Allah kita lanjutkan lagi. Masih hubungan bid'ah dengan maslahat mursalah. Penting untuk kita pahami, karena memang banyak juga orang yang beralasan perbuatan bid'ah itu dengan alasan ini maslahat mursalah. Nah, kalau kita digituin gimana? Kalau kita nggak ngerti, ya pelangap-pelongo. Kalau kita ngerti kan bisa jawablah dikit-dikit, ya kan? Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini, terima kasih banyak, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.